Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang Ihsan jilid 2 halaman yang pertama. Ihsan adalah buku metode cepat membaca Al-Quran yang dikarang oleh Ustadz Abu Hafizahullah atau Abu Hafizah ya, Abu Hafizah. Beliau adalah doktor, sudah bergelar doktor. Sekarang beliau mengajar di STDI Imam Syafi'i. Hafizahullah. Beliau telah mengarang sebuah buku metode cepat membaca Al-Quran yang insya Allah ini sangat bermanfaat untuk pembelajaran baca Al-Quran. Di sini saya akan membahas halaman pertama dari jilid kedua. Langsung saja masuk ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini beliau menjelaskan tentang cara baca huruf-huruf hijaiyah yang disusun secara bergandeng atau digandeng. Yang di jilid sebelumnya mengenalkan huruf-huruf hijaiyah secara terpisah, dan sekarang sudah diajarkan tentang membaca huruf-huruf hijaiyah yang bergandeng. Dimulai dari yang pertama adalah huruf ba, dan di sini juga dikenalkan 3 macam harokat, fathah, kasroh, dan dhammah. Dan cara bacanya semuanya adalah pendek. Di sini masih cara baca pendek karena tidak ada hukum-hukum yang mengharuskan bacaan ini dibaca panjang. Langsung saja kita baca yang pertama, ba, bi, bu. Apabila digandeng, maka ba 3 ini menjadi seperti ini dan cara bacanya tetap ba, bi, bu. Kemudian di contoh yang kedua, ta, ti, tu. Apabila digandeng, maka bentuknya seperti ini. Huruf ta bisa digandeng, ta, ti, tu. Kemudian contoh yang ketiga adalah huruf sa. Sa, si, su. Apabila digandeng, seperti ini bentuknya, sa, si, su. Perlu diketahui bahasanya tidak semua huruf hijaiyah itu bisa digandeng. Ada beberapa kondisi atau beberapa huruf yang mereka itu tidak bisa digandeng. Nanti insya Allah di contoh-contoh yang ada di bawah ini kita bahas ya, jika ada yang huruf-huruf yang tidak digandeng. Di baris pertama dari contoh, ba, bi, bu, seperti ada yang telah dibaca di atas tadi ya. Kemudian contoh kedua, ta, ti, tu. Ingat, ketika mengucapkan fathah itu harus benar-benar sempurna, ta. Harus benar-benar terbuka, lebar mulutnya, ta. Kemudian ketika ti itu harus benar-benar sempurna, kasroh, ti. Seperti ketika sedang senyum ya, i, ti. Harus benar-benar i, jangan sampai miring ke e, t, jangan seperti itu ya. Kita ulangi, ba, bi, bu. Kemudian untuk bu, u ini harus memonyongkan bibir. Jadi bibirnya harus monyong. Ta, ti, tu. Sa, si, su. Kemudian di sini mulai bervariasi, mulai digandengkan dengan huruf-huruf lain ya. Ba, ta, dan sa. Yang sebelumnya hanya satu jenis huruf, sekarang mulai beberapa jenis sudah mulai bervariasi. Batasa, 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 sabita, sa, ba,
dan ta dibolak-balik ya. Jadi lebih variabel di sini. Sabita, sabita. Kemudian zubiro, zubiro. Nah, ini yang sempat kita singgung tadi. Zai merupakan huruf yang tidak bisa digandeng dengan huruf setelahnya. Akan tetapi dia bisa digandeng dengan huruf sebelumnya. Seperti ro ini ya. Ketika ro bertemu dengan huruf lain, huruf hijaiyah lain, maka dia tidak bisa disambung. Tapi dia bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Apabila huruf sebelumnya merupakan huruf yang bisa digandeng. Seperti ini. Ba bisa digandeng dengan ro. Kemudian zai dan ro ini sama. Jadi tidak bisa digandeng dengan huruf di depannya ya, huruf setelahnya. Tapi dia bisa digandeng dengan huruf sebelumnya. Nanti kalau ada contoh kita bisa lihat. Kita baca lagi. Zubiro, zubiro, zubiro. Kemudian yang ini taroka. Nah ini kita lihat lagi. Huruf kaf merupakan huruf yang bisa digandeng sebenarnya, akan tetapi karena dia sebelumnya ada huruf ro di depannya, maka ro ini tidak mungkin digandeng dengan kaf. Otomatis mereka terpisah. Taroka, taroka. Kemudian berikutnya basiro, basiro. Ingat, pengucapan sa ini harus sempurna sa ya, jangan sampai sama dengan huruf sin atau shin atau sod. Jadi ada 4 huruf yang terkadang ini tertukar antara sa, sin, shin, dan sod. Keempat huruf itu memiliki sifat yang berbeda, makhraj yang berbeda, cuma bunyinya saja yang hampir sama. Akan tetapi apabila benar-benar diperhatikan, sebenarnya mereka memiliki bunyi yang berbeda. Sa ini cara mengucapkannya adalah sa, sa, sa. Itu berada di ujung lidah dan lidah berada di antara 2 gigi seri. Ya, sa, sa, sa. Sa, si, su, sa, si, su. Ba, si, ro. Kemudian zahaba, zahaba. Yang berikutnya afwan, yang sebelumnya ini ya zahaba. Zal ini sama dengan huruf yang sebelumnya kita bahas, yaitu zai dan ro. Dia tidak bisa digandeng dengan huruf setelahnya. Zahaba. Sedangkan huruf H ini sebenarnya dia bisa digandeng dengan huruf sebelumnya. Akan tetapi karena huruf sebelumnya merupakan huruf yang tidak bisa digandeng dengan huruf setelahnya, maka mereka terpisah. Zahaba. Kemudian berikutnya, to be to. To be to. Kemudian yang berikutnya, abata. Sama, huruf hamzah ini merupakan huruf yang tidak bisa digandeng dengan huruf setelahnya. Sekali lagi, huruf hamzah, ini nanti hamzah ini ada beberapa macam ya. Hamzah, ini ada hamzah yang dia berdiri di atas alif seperti ini, ada yang berdiri di atas waw, ada yang berdiri di atas alif bengkok. Alif bengkok itu nanti ada penjelasan sendiri insya Allah. Tapi yang jelas ini kita bahas dulu. Hamzah ini tidak bisa digandeng, hamzah yang berdiri di atas alif ini tidak bisa digandeng dengan huruf setelahnya. Akan tetapi dia bisa digandeng dengan huruf sebelumnya. Afwan, dia bisa digandeng dengan huruf sebelumnya, akan tetapi tidak bisa digandeng dengan huruf setelahnya. Itu sama dengan tadi ya, 3 huruf tadi, zai, ro, dan zal. Abata. Kemudian subata. Kemudian baro'a. Nah ini dia. Kenapa dia tidak digandeng dengan huruf sebelumnya? Padahal hamzah merupakan hamzah yang berdiri di atas alif, merupakan huruf yang bisa digandeng dengan huruf sebelumnya. Kenapa? Kira-kira alasannya adalah karena huruf sebelumnya adalah huruf ro. Sedangkan ro merupakan huruf yang tidak bisa digandeng dengan huruf setelahnya.
Seperti itu. Baro'a. Kemudian yang berikutnya tubita. Tutiba. Tutiba. Kemudian yang terakhir basita. Basita. Demikianlah pembahasan tentang ihsan jilid 2 di halaman pertama. Silakan ditirukan sesuai dengan yang saya contohkan tadi. Sekarang sebelum saya tutup, saya akan contohkan membaca cepat dari atas sampai terakhir. Dan harapannya semua yang menyaksikan ini apabila ingin menirukan harus persis ya dengan yang saya contohkan. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Babibu tatitu sasisu batasa sabita zubiro taroka basiro zahaba tubitu abata subata baro'a tutiba basita. Demikianlah untuk cara bacanya. Dan di jilid 2 ini memang sengaja diputus-putus cara membacanya karena memang di tahap permulaan. Jadi nanti di jilid-jilid berikutnya insya Allah akan dibaca sesuai dengan kaidah membaca Al-Quran. Seperti itu. Demikianlah video yang bisa saya sampaikan. Penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.